Halo guys, what's up? Hari ini hari kedua PSBB di Kota Bandung dan sekitarnya. Terus sekarang mau keluar, mau ke rumah orang tua, nganterin makanan sesuatu dari istri, oke? Dan sambil kita lihat kondisi jalan, dan nanti kita ngobrol-ngobrol tentang corona mungkin, atau tentang yang lainnya, oke? Ikuti saja ya, let's go! Aduh, bawa teng-tengan guys, kunci. Oke. Kita langsung pakai siete. Oke, hari ini cukup cerah. Hari ini cukup cerah. Aduh, dan besok hari ini hari Kamis tanggal berapa ya? Tanggal 22 gitu. Dan besok bulan puasa guys. Bulan puasa yang terasa aneh menurut gua. Nah, tutup dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. PSBB hari ini cukup cerah guys. Sekarang jam 4 sore, sekitar jam 4 sore. Coba lihat. Oke, jam 4. Nah, itu ada di komplek gua itu ada bikin pos-pos gitu, atau pos keamanan. Tadi nanya ke security-nya gitu, buat ronda warga. Pak, nggak keluar ya, Pak? Langsung ya? Dan beberapa mall juga tutup sih, yang buka cuma makanan, yang jual minuman. Dan di situ juga di Ubertos ini ada apa? S Hardware, dia buka cuma online gitu. Jadi kita milih barangnya di bawah via online, via katalog gitu. Gila guys. Tahun 2020 ini begitu berat dalam sejarah hidup. Karena corona, ntar ya. Dari komplek nggak keluar katisnya. Ayo nuhun. PSBB, aturan pemerintah, pembatasan pembatasan sosial berskala besar. Entahlah, tapi di jalan gila rame banget. Untuk kayak nggak ada ngaruhnya sih. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ada banyak kebutuhan mungkin ya, karena besok mau puasa mungkin, pada belanja makanan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal COVID-19, coronavirus ini, sangat tertarik guys. Kenapa tertariknya ya? Karena kalau satu kejadian tuh gue lebih ngelihat dari sudut pandangnya, lebih dari sudut pandang berbeda gitu ya. Sekarang kan banyak bermunculan, ada banyak teori konspirasi lah. Sebelumnya udah pernah gue bahas juga tentang teori konspirasi, dan baru kemarin gue lihat videonya Deddy Corbuzier juga dengan si Yonglek itu ngebahas juga agak-agak ke teori konspirasi. Ya boleh aja sih kita bertanya dengan teori konspirasi gitu ya. Dan gue juga banyak baca-baca berita tentang corona, tentang kasus-kasusnya. Bingung pisan lah, bingung banget. Yang jelas untuk saat ini nggak tahu siapa yang harus disalahkan, karena pemerintahnya juga bingung sama gitu.
Jadi intinya yang salah dari corona ini apa? Media-media dan berita-berita gitu. Jadi benar kata si Deddy Kobuser, jadi seolah-olah kita jadi apa? Ketakutan gitu. Karena sering munculnya berita yang meninggalnya sekian, korban sekian tiap harinya. Jadi nggak jelas gitu. Dan ini juga PSBB di Bandung sih ngomongnya 2 minggu bakal dicoba. Kalau tidak efektif, ya terus berjalan dan nggak tahu sampai kapan gitu kan. Karena belum ada kepastiannya, emang bingung gitu. Dan dampaknya, wow, dampaknya banyak banget. Perekonomian ambiar, hancur, rebur. Dan momennya gitu kan, apalagi pas ini momennya mau bulan puasa gitu kan, harusnya ya perekonomian membaik. Ini ya, wah, bingung lah. Kalau ngomongin teori konspirasi ya emang menarik sih. Soalnya penyakit ini, wabah ini, virus ini, corona nggak, setelah kita sadar, kalau kita sadar gitu ya, awal-awalnya emang kita kayak orang bodoh gitu ya, takut berlebihan, lebih safety. Yang ada yang salah sih, lebih safety, cuci tangan, hand sanitizer, masker dan lain-lain gitu. Cuman agak berlebihan dalam menyikapinya gitu kan. Padahal fakta kenyataannya nggak terlalu menakutkan. Boleh waspada tetap gitu, cuman nggak usah berlebihan gitu kan. Dan gue lihat juga baca-baca di internet, apa ya, datanya juga banyak yang valid gitu. Malah ada yang ngejelasin, kalau nggak salah dokter yang waktu diwawancara sama si Luna Maya itu, dia nyebutin sampai saat ini, kalau gua salah mohon maaf ya, dia kalau nggak salah nyebutin sampai saat ini belum ada tuh sudah data yang benar-benar nyebutin angka meninggal karena benar-benar karena coronavirus gitu, COVID-19 gitu. Banyaknya karena meninggalnya ya memang dia misalnya positif kena coronavirus, cuma meninggalnya karena penyakit bawaannya, mungkin jantung, diabetes, ginjal dan lain-lain lah gitu lah. Mungkin jadi banyak data yang valid. Atau juga pernah dengar nggak ada kasus misalnya meninggal ini karena coronavirus, taunya hasil swabnya negatif. Jadi di pemerintahan Indonesia ini atau mungkin di seluruh dunia, kalau udah ada orang yang bergejala gitu ya, bergejala mirip-mirip gejala COVID-19 atau coronavirus, terus misalnya dianya meninggal padahal bukan karena coronavirus gitu ya, pakai SOP COVID-19 gitu, pakai ADP komplit, pemakamannya harus gini, harus itu, karena mungkin ya safety gitu. Nah mungkin itu yang salah satunya masuk data di Indonesia karena dia itu meninggal karena corona, tapi belum tentu juga kan. Contohnya gini lah, contoh kecil lah, misalkan tetangga kita ada yang dia tuh punya sakit asma ya, sesak gitu kan, sesak. Terus urgen nih harus ke rumah sakit, ditelepon ambulan. Kalau tidak ada coronavirus kan mungkin dia penanganannya biasa aja, datang ambulan nggak pakai ADP atau dan lain-lain. Karena sekarang booming coronavirus COVID-19, jadi ambulan datang pakai ADP komplit dan lain-lain, sehingga orang beranggapan atau tetangga-tetangga sekitarnya beranggapan ya itu dia kena corona gitu, padahal kan belum tentu juga gitu kan. Dan media juga banyak ngeberitainnya dengan corona, wah pusing lah anjir. Kerasa banget mungkin sama kalian sekarang gitu, yang kalau tahun-tahun normal gitu, hari-hari biasa gitu kan, sekarang itu aroma Ramadannya gitu kan, bulan puasanya udah dapet gitu kan feel-nya tuh. Allahu Akbar. Cuman sekarang ya enggak gitu, karena medianya ya tetap corona, COVID, dan kita juga bakalan terus stres gitu. Makanya gue selalu lihat setiap ada kasus apapun, lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau ngomongin ini teori konspirasi, ada benernya juga gitu. Katanya entah nanti kita bakalan ada yang berbahaya itu pasca setelah corona, karena ada vaksin yang dipasang chip dan lain-lain, seolah-olah jadi itu apalah gitu kan. Ya kalau ngomongin teori konspirasi bakalan sangat amat panjang dan ya memungkinkan juga gitu, soalnya nggak stabil, dalam artian nggak stabil, nggak imbang.
kenyataan dan apa yang diberitakannya ya kita terlalu jadi lebih khawatir gitu. Nggak ada yang salah gitu ini sama pemerintah juga, mungkin pemerintah juga bingung karena ini kan terjadi global ya di seluruh dunia gitu kan. Jadi ya bingung lah. Pasti bulan puasa tahun ini juga terasa lebih berat ya. Karena biasa kita bulan puasa ngelakuin aktivitas yang normal. Sekarang di rumah aja, GJ mau ngapain? Mending kalau yang banyak tabungan, banyak duit kan. Tapi kadang yang banyak tabungan, banyak duit juga pasti ada bosannya ya lah. Gitu kan, biasa ngelakuin aktivitas untuk ngabuburit atau untuk apa, biasa ngelakuin kerjaan. Ini enggak gitu kan. Pusing lah. Bentar, saya muter dulu guys. Dan kalau soal PSBB, lockdown dan lain-lain itu efektif atau enggak, saya belum bisa berani ngebahas soal itu ya sih ya. Karena bakalan panjang gitu ceritanya. Ya inilah, kita bahas-bahas tentang iseng aja gitu kejadian yang sekarang di Bandung PSBB, tentang adanya corona, dampak dan yang kita alamin tuh kayak gimana. Ya emang jadi kayak kita kehidupannya tidak normal. Entahlah, PSBB di Bandung juga bakalan, kalau dibilang efektif ya pasti nggak efektif sih, karena bukan bener-bener larangan gitu. Jadi kita masih boleh aktivitas keluar asal tidak boncengan. Kalaupun boncengan seperti bapak ibu yang di depan motor ini, mungkin katanya dijelasin asal satu KTP, satu alamat gitu kan. Entahlah, jadi kita pemikirannya bingung gitu soal efektif atau enggaknya. Yang jelas kita semua berharap coronavirus ini, COVID-19 ini segera berakhir men, biar semua aktivitas normal lagi. Dan apa ya, saya yakin mungkin ini, saya bukan penganut teori konspirasi, bukan penganut ya, tapi ini memang konspirasi sih. Kalau ini adanya pasti ada suatu tujuan di balik ini semua. Entah itu tujuannya apa, entah apa yang dimaksud, keuntungannya apa, yang jelas pasti ada. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan apapun prediksi negatif saya atau para teori konspirasi tidak terjadi ya. Amin. Karena itu kalau terjadi, wow, sangat mengerikan sekali, damn. Sangat mengerikan sekali. Kenapa? Ya banyak lah mengerikannya lah, banyak. Bentar ya guys, ngisi bensin dulu. Isi bensin dulu. Oke, udah isi bensin. Tadi sampai mana ya omongannya ya? Ya jadi intinya, gue sekarang ngebahas tentang coronavirus, PSBB dan lain-lain, itu bukan ngejudutin pemerintah ya gitu. Cuma di sini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda kan. Kalau ini benar konspirasi, kan ini bertanya ya. Kalau memang ini benar konspirasi yang katanya nanti ada vaksin yang itu entah berbahaya, pasti berbahaya, dan di vaksin itu ada Bill Gates, dan Bill Gates nyimpan chip di tubuh kita dan kita jadi semuanya terdata, dan nanti ada uang digital dan lain-lain dan bla 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 bla. Mudah-mudahan itu tidak terjadi guys, karena kalau terjadi wow sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali guys. Soalnya ya ngeri lah gitu. Dan hingga saat ini juga si coronavirus ini, COVID-19 ini belum ada kejelasan yang pasti yang ilmiahnya gitu ya. Asalnya emang benar dari Cina, dari Wuhan, apa benar dari binatangnya, tidak ada menyorot ke sana kan. Tapi sekarang yang dibahas COVID-19, sebab-sebabnya ya belum ada yang pasti, belum ada yang real gitu. Kayak gitu ya, intinya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Dan mudah-mudahan setelah nonton video ini, pemikiran kita jadi terbuka luas lah gitu, karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya tentang coronavirus ini gitu. Dan soal kebijakan-kebijakan pemerintah
yang mungkin agak rancu, agak membingungkan, ya mungkin pemerintahan juga ya bingung gitu, karena pemerintahan juga mungkin mengacu lagi mengikuti aturan yang ada di dunia atau di WHO gitu. Contoh kecilnya gitu kan, dulu WHO mengkampanyekannya yang wajib pakai masker itu khusus orang yang sakit, yang sehat nggak usah. Gak lama kemudian tiba-tiba ada anjuran lagi, semua harus wajib pakai masker. Wow. Jadi tetap gitu, pemerintahan kita juga mengacu dari kebijakan yang dikasih sama WHO gitu guys. Oke. Segitu dulu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pemikiran kita jadi lebih terbuka ya tentang COVID-19 ini, oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau kalian mungkin lebih tahu tentang apa itu teori konspirasi itu gitu kan. Kayak gitu guys. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.